Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Kepala Kantor Perencanaan Kota yang ada dihadiri oleh Pak Mas Dani Sumirat ya. Dari KPMP Pak Muhtar, terima kasih. Ada Pak Wakil Camat ya, yang saya hormati para kasih sektoral kecamatan yang saya hormati Pak Lurah, Pak Bima, Sobat Binsa, para ketua RW. Hadir juga Ibu Tati dari pendamping yang nantinya akan mendampingi ya proses perencanaan di Musrenbang Kelurahan Duri Selatan. Hadirin undangan yang berbahagia. Bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini adalah giliran Musrenbang di Kelurahan Duri Selatan. Bapak dan Ibu, ini adalah bagian dari tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak RW di masing-masing RW dengan istilah rebu keluarganya. Dan di sini juga nantinya akan dibahas berbagai perencanaan program yang nantinya akan dilaksanakan di semua RW di Kelurahan Duri Selatan. Tentunya apa yang sudah disampaikan di sini nantinya akan dibahas bersama oleh kita. Ada hadir juga RT, RW, hadir juga dari PKK, Karang Taruna, LMK dan semuanya. Yang diharapkan nantinya bahan dari Musrenbang Kelurahan ini nantinya akan dibahas oleh kami di tingkat Musrenbang Kecamatan. Bapak dan Ibu, Pak Gubernur berpesan bahwa program-program yang harus dilaksanakan saat ini harus lebih memiliki keberpihakan kepada publik ya. Mungkin kalau dulu bahasanya Mas Dani belanja aparaturnya tinggi ya, sekarang harus belanja publiknya yang tinggi. Artinya program-program pembangunan ini harus banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, melalui perencanaan inilah kita mengharapkan nantinya akan lahir program-program yang tentunya menjadi usulan-usulan prioritas dari masyarakat. Saya memahami Bapak Ibu, kita juga memahami walaupun anggaran APBD DKI diprediksi sekitar 46 sampai 50 triliun ya. Tentunya mengurus Jakarta dengan permasalahan yang banyak ini, anggaran itu saya rasa juga tidak cukup. Kalau diibaratkan kata Pak Muhtar, Pak Dani dari tingkat kota, anggaran pembangunan itu seperti orang tidur menggunakan sarung. Kakinya ditutupin, kepalanya kelihatan, digigit nyamuk. Kepalanya dikeredongin, betisnya digigit nyamuk. Artinya tidak akan pernah cukup. Ya, Bapak dan Ibu tahu misalnya di suatu wilayah baru dilakukan pengaspalan jalan. Ya, jalannya rapi, bersih, nggak ada lagi lubang di tahun itu. Menjelang akhir tahun terjadilah misalnya musibah banjir, ya, ataupun terjadi akibat luapan dari saluran-saluran yang memang tersumbat oleh mungkin aktivitas warga yang misalnya buang sampah sembarangan atau menyumbat saluran dan segala macam. Yang terjadi adalah di tahun berikutnya jalan yang terendam itu lama-lama jadi rusak, ya. Jalan yang tadinya sudah rapi di aspal akhirnya jadi berlubang lagi. Itu contoh satu. Akhirnya di program berikutnya jalan itu diusulkan kembali untuk dilakukan perbaikan. Padahal kalau pelaksanaan pembangunannya tidak terkendala dengan masalah-masalah lingkungan misalnya, tidak ada banjir, ya, tidak ada genangan. Nah, tentunya pemeliharaan jalan yang sudah ada akan berusia lama. Itu sebagai contoh. Atau hal yang lain misalnya kaitannya dengan antisipasi kebakaran. Di RW-RW, di RT-RT disediakan yang namanya APAR, alat pemadam api ringan. Tetapi namanya APAR itu pasti ada usianya untuk selalu dilakukan pengisian ulang terhadap isi tabung-tabung tersebut. Nah, itulah makanya di tahun-tahun berikutnya harus dilakukan penganggaran terhadap pengisian tabung-tabung tersebut oleh Sudin Damkar misalnya. Nah, itulah contoh-contoh bahwa pembangunan ini tidak bersifat statik, tidak bersifat pasif. Pembangunan ini selalu mengikuti permasalahan masyarakat yang ada di wilayah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas itu, dan ini sudah ada materinya, jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat langsung. Dan saya minta dari pihak lurah kalau bisa ini materinya di fotokopi dibagi semua yang hadir rapat pada siang hari ini. Yang kedua,
Mas Dani ya dengan Pak Muhtar, tetapi ini perannya Mas Dani. Saya juga pernah bicara dengan Bu Tati. Artinya begini, ke depan penyelenggara pemerintahan menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan akses informasi publik. Nah, saya mungkin mengharapkan sebetulnya saya tahu di 2013 kantor perencanaan kota sudah memiliki yang namanya sistem informasi pembangunan. Ya, tetapi karena itu sifatnya dari tingkat kota dan sebetulnya bisa diakses. Nah, saya saran mungkin di 2013 ini seluruh program-program yang sudah ketok palu, ya, misalnya untuk Tambora bisa dibendel seluruh kegiatan dinas sudin ya yang ada di Tambora harus terinformasikan kepada camatnya. Dari camat nanti kita turunkan lagi di 11 kelurahan termasuk di Duri Selatan. Jadi Pak Lurah nanti bisa mengumumkan kepada Pak RW-nya, Pak RT-nya, LMK-nya, ini loh 2013 program pemerintah DKI yang akan dilaksanakan di semua RW di Duri Selatan. Selanjutnya Pak RW bisa nempel itu, dibagi per RW, ditempel di sekretariat RW, atau boleh bersurat pada ketua RT, dikasih tahu ada perbaikan jalan PJU, perbaikan jalan di misal di Jalan Gerindo misalnya, atau perbaikan jalan ini di TSS, ya, perbaikan PJU di ini dan segala macamnya. Jadi seluruh kegiatan itu terinformasikan kepada warga masyarakat. Jadi ke depan jangan lagi ada cerita warga RT RW-nya bingung nih ada program apa nih, tiba-tiba PU-nya datang. Sebetulnya tujuannya baik, PU memperbaiki jalan, tetapi karena tidak diinformasikan terkadang warga merasa terkaget-kaget dengan program yang harusnya dilaksanakan. Ini kembali hanya cuma masalah keterbukaan informasi publik, ya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, mari kita laksanakan musrenbang ini di Kelurahan Duri Selatan. Insya Allah hasilnya ini akan menjadi pelaksanaan program kita yang akan dilaksanakan di 2014. Termasuk saya titip pesan Bapak dan Ibu, tolong yang sudah masuk dalam skala prioritas, ya, nantinya tetap dikawal agar apa yang diharapkan masyarakat itu bisa terrealisasi. Akhirnya dengan mengucap, saya bukan ya? Oh ya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musrenbang Kelurahan Duri Selatan secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.